Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ertambang Raharjo sebagai dosen pembimbing saya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Trenggono dari program Eksekutif 32 Yogyakarta. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi tesis saya dengan judul Analisis Kebijakan Multidistributorship terhadap Strategi PT Semen Indonesia berseri TBK pasca akuisisi Holcim Indonesia. Latar belakang kenapa saya mengambil judul itu, yang pertama adalah konsumsi semen nasional dari tahun 2017 sampai 2019 itu selalu mengalami peningkatan volume, sehingga hal ini yang menuntut kita untuk bisa survive di pasar persemenan Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi semen Indonesia sendiri, dari rentang 2015 sampai 2019 itu ada beberapa item yang perlu saya gambarkan, bahwa di sini terlihat revenue turun dari mulai 2018 sampai 2017, ada kenaikan di 2018 dan 2019 sedikit mengalami penurunan. Tentang sales itu ada kenaikan dari 2015 sampai 2019 ada sedikit kenaikan, meskipun di 2019 ada penurunan sedikit. Yang terakhir GPM, gross profit margin, itu mengalami penurunan dari periode 2015 sampai di 2019. Ada dasar kebijakan yang mengikat di prinsipal PT Semen Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019, Pasal 5A yang menyatakan pelaku industri termasuk Semen Indonesia di dalamnya itu harus memiliki marketing plan. Apa itu marketing plan dari Semen Indonesia? Satu, kita mendapatkan hak pengelola perusahaan, salah satunya menentukan saluran distribusinya. Yang kedua, kita menerapkan kebijakan multidistributorship di semua pasar area. Ini saya gambarkan, di Jatim itu ada 18 distributor, Jawa Tengah DIY 29 distributor, Jabar DKI Banten ada 20 distributor. Semen Indonesia sudah merata pangsa pasarnya di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat di sini Indonesia sendiri sudah mempunyai berbagai macam brand atau merek di seluruh Nusantara. Ketika kita mengakuisisi Semen Holcim, proporsi kita dibandingkan dengan merek pesaing, Semen Indonesia sendiri terdiri dari 60% total dibandingkan dengan merek-merek pesaing, dari mulai 3 roda, Fors, Merah Putih, Bosowa, dan segala macam. Dari akuisisi Semen Holcim itu kita menjadi yang terbesar di nasional, juga di Asia Tenggara. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memenangkan persaingan bisnis. Yang kedua, mencapai keuntungan yang secara maksimal, dan ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dari PT Semen Indonesia berseri TBK. Nah, atas dasar itu, multidistributorship yang dipakai Semen Indonesia adalah menjadi kekuatan utama dalam memenangkan persaingan. Sehingga hal ini yang perlu kita lakukan untuk dilakukan penelitian, karena menarik dan sebelumnya belum pernah diterapkan oleh produsen lain di domestik. Pertanyaan penelitian, satu, bagaimana penerapan kebijakan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau PKS antara perusahaan dengan distributor dalam penilaian kinerja menggunakan strategi multidistributorship di area Jatim. Yang kedua, mengapa strategi multidistributorship dapat meningkatkan nilai tambah bagi PT Semen Indonesia berseri TBK. Yang ketiga, apa perbaikan rantai nilai distributorship agar lebih efektif dalam meningkatkan kinerja penguasaan pasar, kinerja operasional distributor dalam lingkup multidistributorship. Tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis kebijakan yang digunakan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan penjualan langsung melalui strategi multidistributorship. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja multidistributorship dari sisi proses bisnis yang dijalankan saat ini, serta dari sisi manajemen wilayah pemasaran, manajemen operasional, dan organisasi distributor, bauran pemasaran PT Semen Indonesia di Jatim, serta pesaing. Yang ketiga, mengkaji atau menelaah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap winning strategi multidistributorship, serta mengevaluasi data hasil analisis dan telaahan tersebut untuk menyusun alternatif perbaikan rantai nilai multidistributorship yang efektif untuk meningkatkan kinerja distributor secara keseluruhan. Manfaat penelitian bagi akademisi atau praktisi pembuat kebijakan, bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi strategi saluran multidistributorship mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kinerja dan mengolah faktor-faktor tersebut sebagai alat input dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan aktivitas primer dan aktivitas sekunder dalam rantai nilai distributorship. Hal ini juga sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang building material. Terus untuk referensi Semen Indonesia berseri TBK dan distributor, yaitu dalam hal analisis kebijakan yang digunakan,
analisis strategi pemasaran dan penjualan yang dilakukan selama ini, dan penilaian kinerja menggunakan strategi saluran multidisruptif sehingga dapat memberikan solusi alternatif, perbaikan rantai penjualan produk, dan peningkatan hasil kinerja. Kami paparkan telah literatur yang kami gunakan. Yang pertama, kebijakan multidisruptif, yaitu kebijakan adalah suatu aturan yang harus ditaati dan berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Yang kedua, kebijakan PT Semen Indonesia sendiri adalah kebijakan khusus terkait dengan teknik pelaksanaan distribusi oleh distributor melalui perjanjian kerjasama. Terus yang ketiga, dasar kebijakan adalah perjanjian pasal 5 ayat 2, yang mana distributor harus melakukan kegiatan pengelolaan penjualan, pengelolaan pelanggan, pengelolaan pendistribusian produk kepada pelanggan. Hal tersebut merupakan kegiatan yang akan dinilai pelaksanaan dalam penelitian ini. Yang kedua, strategi multidisruptif. Strategi multidisruptif adalah strategi yang mengurai tentang model, kriteria, peran, dan fungsi anggota saluran distribusi sekaligus sebagai bagian dari strategic manajemen perusahaan. Yang berikutnya, saluran distribusi. Saluran distribusi adalah struktur organisasi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan yang terdiri dari distributor atau pedagang besar, agen, dan pengecer. Mata rantai distributor membentuk beberapa saluran distribusi. Yang pertama, mata rantai distribusi terjalin secara vertikal. Setiap daerah hanya ada satu distributor. Yang kedua, saluran distribusi ganda kompetitif, di mana penyaluran produk itu melalui 2 atau lebih distributor dalam satu area yang sama. Evaluasi bisnis distributor memberikan manfaat, persamaan parameter pengukuran kinerja, hasil kinerja distributor dapat diperbandingkan satu dengan yang lain, hasil kinerja setiap distributor dapat dikonsolidasikan oleh pihak produsen, serta memudahkan produsen dan distributor menyusun program kerja yang bersinergi. Yang berikutnya adalah teori manajemen. Teori manajemen kita bagi menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang terakhir, keempat, akuisisi industri semen. Akuisisi industri semen bagi PT Semen Indonesia atau CPTBK itu memberikan manfaat. 1, meningkatkan efisiensi. 2, bertambahnya sumber pendapatan. Ketiga, memperkuat daya saing perusahaan di luar. Berikutnya juga ada risiko yang perlu kita ambil terkait dengan akuisisi industri semen. Pertama, kewajiban perusahaan akan menjadi tanggungan perusahaan hasil akuisisi. Yang kedua, beban operasional semakin meningkat. Dan yang ketiga, perbedaan budaya, yaitu sistem atau prosedur membutuhkan penyelesaian yang lama. Metode penelitian yang kami gunakan, desain penelitian, studi kasus, menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Tata caranya, pemilihan tema, pembacaan literatur, perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta triangulasi dan simulasi hasil penelitian. Terus metode pengumpulan data, kita pakai data primer, yaitu studi lapangan atau wawancara dan observasi. Terus data sekundernya, perjanjian kerjasama atau PKS, laporan penjualan, laporan key performance indikator, dan laporan kinerja pemasaran secara dari periode 2015 sampai 2019. Metode analisis datanya yang kami ambil adalah analisis kualitatif yang dilakukan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitiannya digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perbaikan rantai nilai multidisruptif. Responden penelitian dari penelitian kami adalah ini bersifat purpose sampling. Ada 3 responden yang kami angkat di sini. Pertama, Semen Indonesia Distributor. Ini adalah distributor semen atau anak usaha volume terbesar di Indonesia. Yang kedua, Koperasi Warga Semen Gresik. Ini distributor afiliasi volume terbesar kedua di Indonesia. Yang ketiga, PT Berhasil Indonesia Gemilang atau BIG. Ini adalah distributor independen atau swasta dengan volume terbesar di Indonesia. Dari masing-masing distributor tersebut kita ambil responden berjumlah 2 orang di masing-masing distributor, dari mulai regional manager, general manager, sampai manajer pemasaran di setiap distributornya. Hasil analisisnya kami paparkan. 1, analisis penerapan kebijakan dalam penilaian kinerja distributor. Sesuai dengan ketentuan PKS, kinerja yang dinilai sesuai dengan pasal 5 ayat 2 menurut hasil penelitian adalah sebagai berikut. Jenis kegiatan penjualan. Ketetapan kebijakan, setiap distributor wajib mencapai target volume penjualan 722.400 ton. Hasil implementasinya tidak semua distributor mencapai target yang ditetapkan. Hanya KWSG itu tercapai 339.600.000 ton. Yang kedua, pembayaran hutang. Pembayaran hutang di sini PT Semen Indonesia PTBK menetapkan di bawah tanggal 10 di setiap bulan, dan ini hasil implementasinya semua distributor mampu memenuhi kebijakan pembayaran hutang. Yang ketiga, pengelolaan pelanggan. 1, menjaga tingkat kepuasan pelanggan dan memenuhi jumlah pelanggan aktif. Dalam hal ini 100 pelanggan per distributor. Hasilnya, ketiga distributor mampu menjaga kepuasan pelanggan dan memenuhi jumlah pelanggan aktif. Yang kedua, memenuhi target akuisisi pelanggan baru.
yaitu yang kita tetapkan adalah 54 toko atau pelanggan per distrik. Ya, hasil implementasinya adalah tidak semua distributor mampu mencapai target akuisisi, hanya KWSG yang mencapai di bawah target, yaitu 30 toko. Yang berikutnya adalah pendistribusian barang. Wilayah kerja distributor bagi ketiga distributor atau responden adalah sama, yaitu Jawa Timur, sehingga menimbulkan persaingan antar distributor. Hasil implementasinya, ketiga distributor atau responden memiliki wilayah kerja yang sama, yang menimbulkan ketimpangan kemampuan penjualan dan akuisisi pelanggan baru terhadap salah satu distributor. Yang kedua, hasil analisis bahwa multi distributorship memberikan nilai tambah bagi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kita lihat dari aspek proses bisnisnya. Satu, manajemen wilayah pemasaran. Hasil pelaksanaannya dilaksanakan meskipun belum ada kebijakan tertulis yang mengatur wilayah kerja masing-masing distributor. Keterangannya nilai tambah yang diberikan kinerja lebih sistematis dan terarah, jangkauan penjualannya tersebar luas. Yang berikutnya, melihat perilaku pasar dan klasifikasi produk, ini dilaksanakan karena konsumen lebih suka terhadap merek yang paling tersedia dan mudah didatangi. Nilai tambahnya adalah produsen setelah melakukan akuisisi Holcim Indonesia, maka varian produknya menjadi lebih banyak dan jumlah pesaingnya semakin berkurang. Dari sisi manajemen operasional dan organisasi distributor, hasil pelaksanaannya masing-masing distributor sudah memiliki infrastruktur yang baik itu SDM, infrastruktur maupun standar operasional. Nilai tambah yang diberikan adalah terpenuhinya gudang, armada, serta operasional untuk mendukung distribusi dan penjualan untuk mencapai tujuan prinsip secara keseluruhan. Yang terakhir, kebijakan tahunan pemasaran yang berkaitan dengan aktivitas distributor, kita bagi ada 4 produk, yaitu memberikan kualitas yang baik dan varian produk yang banyak. Yang kedua, harga jaminan margin distributor 7-11%. Yang ketiga, promosi pemberian promo untuk mendukung kegiatan distribusi. Keempat, ketersediaan barang yang lebih dekat dengan konsumen dengan menyediakan gudang di masing-masing pasar yang ada. Peranan tahunan pemasaran yang dilakukan distributor memberikan dampak percepatan distribusi dan pelayanan terbaik pada konsumen atas produk dari prinsipal. Yang ketiga, analisis perbaikan rantai nilai operasional lingkup multi distributorship. Di sini kita akan menyampaikan winning strategi juga key success factor-nya. Yang pertama, the fit test, itu key success factor-nya adalah pertumbuhan volume penjualan setiap tahun itu dalam bentuk ton. Posisi persaingan pasar minimal, ini terpenuhi. Alasannya tercapai pertumbuhan penjualan PT Indonesia dari tahun ke tahun. Dan PT Indonesia sebagai market leader di area Jatim ini terpenuhi. Yang kedua, the competitive advantage, isi faktornya adalah posisi harga maksimal price challenger di area Jawa Timur. Yang kedua, penurunan operating cost. Ini kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi karena posisi harga PT Semen Indonesia Persero saat ini sebagai price leader di area Jawa Timur. Yang kedua, tidak memiliki cost leadership. Yang ketiga, the performance test. Isi faktornya adalah revenue tumbuh versus tahun sebelumnya. Pangsa pasar tumbuh versus dari tahun sebelumnya. Target net profit distributor tercapai. Dari ketiga itu tidak tercapai karena apa? Alasannya revenue mengalami penurunan, pangsa pasar yang naik turun, target net profit distributor tidak tercapai. Kesimpulannya dari penelitian saya, satu, hasil implementasi kebijakan kegiatan pendistribusian melalui perjanjian kerjasama atau PKS dengan PT Semen Indonesia Persero Tbk hanya distributor Semen Indonesia Distributor atau SID dan PT Berhasil Indonesia Gemilang atau BIG mampu memenuhi target, sedangkan distributor KWSG belum memenuhi target yang ditetapkan oleh prinsipal. Yang kedua, strategi multi distributorship dapat meningkatkan nilai tambah bagi PT Semen Indonesia Persero Tbk ditinjau dari aspek prospek bisnisnya yang tadi. Yang ketiga, terdapat beberapa perbaikan rantai nilai distribusi yang diperoleh berdasarkan hasil analisis menggunakan penilaian winning strategi. Apa saja itu? Satu, menentukan standar grade toko pelanggan. Kita mau buat grade dari platinum sampai kelas silver. Yang kedua, menerapkan key success factor. Yang ketiga, membangun gudang penyangga di beberapa area. Yang keempat, menentukan jumlah persediaan stok ideal di dalam infrastruktur atau gudang. Yang kelima, manajemen database pelanggan yang up to date. Implikasi dan keterbatasan. Satu, implikasi teoritis untuk strategi multi distributorship di masa yang akan datang. Disarankan bagi produsen untuk menerapkan analisa hasil kinerja menggunakan konsep winning strategi. Implikasi praktisnya, produsen di masa mendatang untuk meneruskan kebijakan yang mengatur wilayah kerja bagi distributor yang mempunyai area yang sama. Keterbatasan dari penilaian ini yang kami temukan adalah pengambilan data primer menggunakan kuesioner, yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dalam rentang waktu yang digunakan. Saran bagi penelitian ini untuk PT Semen Indonesia Persero Tbk, satu, membuat kebijakan pembagian wilayah kerja. Yang kedua, memperbaiki dan membangun sistem komunikasi intensif dengan distributor.
Yang ketiga, melakukan sinkronisasi kebijakan distribusi. Yang keempat, menerapkan perbaikan nilai distribusi. Berikutnya, saran bagi distributor KWSG. Satu, melakukan evaluasi kinerja sehingga depannya dapat memenuhi standar kebijakan dari Presiden atau prinsipal. Yang kedua, membangun komunikasi intensif dengan produsen. Yang ketiga, menerapkan perbaikan nilai distribusi. Yang keempat, mengimplementasikan sistem penilaian kerja secara keseluruhan. Berikut ulasan dari presentasi tesis kami ucapkan terima kasih.